Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Bapak Suparlan. Anak-anak, pada pagi ini kita akan membahas listrik statis, yaitu materi kelas 12 KD 3.2. Anak-anak, persiapkan diri kalian, buku catatan kalian, buku pegangan kalian, dan mudah-mudahan pada pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita bisa berjumpa lewat media online seperti ini, tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk belajar lebih baik untuk membekali masa depan kita, anak-anak. Mari kita mulai pada kegiatan ini. Nah, kalau kalian melihat fenomena awan seperti tadi, ingat, awas, hati-hati petir. Mengapa terjadi petir pada pembahasan ini? Terus kemudian di sini ada gambar orang bawa balon, ternyata rambutnya tertarik. Gambar kedua ada penggaris, kertas kecil-kecil ini bisa tertarik oleh penggaris. Sisir juga demikian, bisa menarik. Nah, anak-anak, tujuan kita pada mata pelajaran pembelajaran hari ini yaitu menganalisis gaya listrik, gaya tarik-menarik tadi. Kemudian menentukan kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, dan yang terakhir untuk pertemuan berikutnya nanti pada kapasitor kita nanti akan batasi 4 hal ini: menganalisis gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial. Nah, muatan ini tadi nanti kita akan membahas pengertian muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, Ohm-Gauss, dan kuat medan listrik, dan seterusnya. Ini pertemuan. Untuk pertemuan berikutnya tentunya minggu depan hubungannya dengan kapasitor. Nah, anak, coba perhatikan simulasi ini. Ini adalah gambar balon. Ya, kemudian ke balon itu kalau dekatkan dengan kain wol geser, maka muatannya akan menempel. Nah, balon-balon itu sekarang bermuatan negatif semuanya. Dari mana asalnya? Tentunya dari kain wol yang mula-mula netral. Balon yang netral ini digeserkan seperti ini, maka sebagian elektron akan menempel di balon. Ini anak-anak. Sekarang bagaimana kalau yang warna kuning saya tempelkan lagi? Nah, perhatikan sekarang. Hampir seluruh muatan negatif dari kain wol akan menempel di dua balon. Tentunya balon ini sekarang bermuatan negatif dan negatif. Coba reaksinya antara dua balon ini seolah tolak menolak. Tetapi balon dengan kain wol tarik menarik. Ini yang dapat kita simpulkan bahwa benda yang sudah bermuatan negatif maka ini ditolak. Balon yang hijau ditolak atau tolak menolak dengan balon yang warna kuning. Tetapi balon ini sendiri akan ditarik atau tarik menarik dengan kain wol ini. Inilah gambaran untuk benda bermuatan negatif akan menarik benda yang lain dan sebagainya. Sekarang berikutnya, anak-anak, ini gambaran dua buah muatan positif medan listriknya tentunya. Coba nanti kita lihat. Nah, ini ada muatan negatif
positif kita tarik keluar, maka medan magnetnya menggambarkan ini seolah-olah mengeluarkan garis gaya. Seolah-olah mengeluarkan garis gaya, anak-anak. Ini muatan positif. Bagaimana dengan muatan negatif, anak-anak? Nah, kalau muatan negatif seolah-olah menerima atau garis gaya itu menuju muatan negatif. Inilah perbedaan muatan positif dan negatif. Kalau negatif menerima garis gaya, kalau positif tadi adalah mengeluarkan garis gaya. Sekarang lihat, positif dan negatif. Positif mengeluarkan garis gaya, negatif menerima garis gaya, sehingga terjadilah tarik menarik. Sehingga muatan positif dan muatan negatif akan terjadi tarik menarik. Ini gambaran dua buah muatan yang berbeda. Bagaimana kalau muatan positif dengan negatif, anak-anak? Lihat sekarang. Nah, dua-duanya semuanya mengeluarkan garis gaya, maka antara muatan 1 dan muatan 2 akan terjadi tolak menolak. Pada garis tengah itulah terjadinya garis tolak menolak, sehingga dua buah muatan itu akan dapat menghasilkan tolak menolak. Sekarang perhatikan ini, anak-anak. Simulasi, ya, dua buah muatan ya. Sepuluh mikrokolom, jaraknya 10 cm. Gaya yang muncul adalah tertulis 89,876 Newton. Bagaimana kalau jarak itu diperkecil? Nah, sampai pada titik tertentu, misalkan 2 cm, 1 cm. Besar gayanya 4585,485 Newton. Kemudian digambarkan orangnya. Coba lihat. Orangnya seolah-olah mendorong dua buah muatan itu agar muatan itu posisinya tetap. Karena itu terjadi saling tolak menolak. Gaya yang terjadi pada dua buah muatan tersebut, anak-anak, besarnya itu tadi. Bagaimana kalau salah satu muatan itu diganti negatif? Apa reaksi gambar orang itu? Coba lihat. Nah, yang warna biru bermuatan negatif, min 10 mikrokolom, Q2-nya plus. Positif dan negatif akan terjadi tarik menarik agar benda itu sesuai dengan posisinya, tetap sesuai posisinya, maka orang itu harus menarik agar tidak saling mendekat. Itulah, anak-anak, gambaran dua buah muatan bisa tarik menarik atau tolak menolak. Itu yang saya gambarkan pada simulasi hari ini, anak-anak. Sekarang persamaan garis listrik ini yang kita tahu bahwa rumus gaya listrik adalah itu tadi. F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat, atau ini yang 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 3. Kemudian persamaan kuat medan listrik, anak-anak. E sama dengan F per Q0 atau per Q. Rumus sendiri adalah F tadi, E sama dengan K Q per R kuadrat. Coba bandingkan dengan yang pertama. K Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang E K Q per R, atau ditulis rumus K-nya diganti 1/4 pi epsilon 0. Di mana E adalah kuat medan listrik, R jarak, Q muatan, K tetapan
kolom, dan epsilon 0 adalah permitivitas hampa atau ruang hampa. Berikut anak-anak persamaan Gauss. Ini walaupun jarang kita tanyakan, bahwa psi sama dengan E A cos theta atau Q per epsilon 0. Kemudian ringkasan berikutnya anak-anak. Persamaan energi potensial W sama dengan EP, energi potensial. Ini gambaran bahwa E adalah usaha. Usaha itu berarti kalau ditulis rumus umumnya W sama dengan F kalikan S, berarti F tadi dikalikan jaraknya. Berarti EP ini Q1 Q2 per R anak-anak. Kemudian yang terakhir persamaan potensial listrik Q per R. Kalau dua jarak berarti Q1R 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ini untuk mencari nilai potensial listrik. Persamaan hukum kekalahan energi mekanik dan medan listrik anak-anak. Ini energi dari listrik, kemudian energi yang geraknya, mekaniknya sama dengan EP, EK, EP, EK dan seterusnya. Tetapi di sini medan listrik. Ini kapasitor kita bahas untuk minggu depan. Saya kira pada hari ini selesai di situ dulu anak-anak. Terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat pada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menerima. Tetap belajar, tetap pagi hari kegiatan belajar mengajar daring, kemudian jangan lupa malam hari tetap belajar. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.